Di setiap negara terdapat organisasi kriminal yang berbeda yang mempengaruhi keputusan penting baik di bidang ekonomi maupun politik. Ribuan oknum yang berdedikasi untuk mengisi kantong mereka melalui kesepakatan bisnis yang curang dan bersembunyi di balik tindakan kekerasan yang berlebihan. Namun, siapakah karakter menakutkan ini yang berada di negara dengan tingkat kejahatan serendah Jepang? Hari ini, gua mau membahas tentang asal-usul dan beberapa kebiasaan Yakuza, salah satu kriminal paling berbahaya dan berpengaruh di dunia. Tetap di tahu nggak sih? Makin tahu, makin nambah ilmu. Sulit dipercaya bahwa organisasi kriminal muncul dari sosok samurai kuno, pejuang terhormat yang mendedikasikan jiwa dan raganya untuk melindungi tuan feodal dan orang-orang dari berbagai wilayah. Meskipun mungkin pendekar pedang ini sedikit diromantisasi oleh sastra modern dan bioskop, kemajuan masyarakat sering mengarah pada nasib yang lebih baik dari orang-orang di suatu negara. Tetapi ini tidak selalu adil, karena ada yang tertinggal demi pertumbuhan. Itulah nasib para pejuang itu, yang disingkirkan dengan datangnya zaman modern dan penyatuan negara. Setelah kehilangan tujuan mereka, samurai terpaksa meninggalkan prinsip mereka dan menjadi tentara bayaran yang disebut Ronin untuk bertahan hidup. Seiring waktu, tentara bayaran baru ini mulai berorganisasi dan berkelompok, menawarkan layanan perlindungan mereka dengan imbalan makanan dan hak istimewa, hingga mereka menjadi seperti sekarang ini. Sekelompok besar gangster yang terbagi ke dalam klan berbeda dengan kendali berbagai bisnis di seluruh dunia dan aktivitas mulai dari pemasaran hingga perdagangan narkoba. Mereka menganggap diri mereka sebagai organisasi ksatria karena mereka melestarikan beberapa prinsip dan ritual nenek moyang mereka yang terhormat. Melakukan tindakan kemanusiaan seperti donasi dan bantuan kepada korban. Contohnya pada tahun 2011 ketika gempa bumi dan tsunami menghancurkan Jepang, klan Yakuza yang berbeda bergabung bersama untuk melakukan pekerjaan rekonstruksi dan membantu penduduk. Aktivitas kriminalnya menurun beberapa tahun terakhir dengan kejahatan menjadi kurang serius meskipun memiliki 3.000 klan dan lebih dari 100.000 anggota. Kelompok ini dianggap sebagai salah satu kelompok kriminal dengan kejahatan paling sedikit di Jepang. Yabitsume, ritual amputasi Jepang. Prioritas utama Yakuza adalah kode kehormatan yang ketat. Di antaranya adalah menuntut rasa hormat dan loyalitas yang tinggi untuk para pemimpin klan dan atasannya. Jika ada anggota yang melakukan pelanggaran, hukuman yang sesuai akan diterapkan. Hukuman ini bisa sederhana, seperti membayar denda atau berakhir dengan kematian dengan mengeluarkan isi perut. Sehingga banyak yang berlatih Yabitsume dengan maksud menghindari hukuman tersebut. Ritual yang lahir dari para penjudi keliling tersebut dikenal sebagai Bakuto, terdiri dari memutilasi sebagian jari kelingking sebagai denda atau sebagai tanda pertobatan. Untuk melakukannya, mafioso yang melakukan kesalahan harus meletakkan tangan kirinya ke atas sutra dan dilanjutkan dengan memotong sebagian jari dengan pisau tajam tanpa melewati sambungan. Setelah dipotong, kemudian dibungkus dengan kain dan akan diserahkan kepada orang yang telah menderita kesalahan dengan harapan akan diampuni. Ini semua berlangsung tanpa mendapat bantuan dari siapapun yang membuat ritual ini semakin sulit. Ritual tersebut tidak hanya bertujuan untuk menunjukkan penyesalan mendalam atas tindakan mereka, tetapi juga memastikan kerugian bagi mafia saat membela diri dari duel di masa depan dengan pedang atau memegang senjata. Karena kehilangan pegangan, anggota Yakuza telah melakukan ritual ini minimal 2 kali. Saat ini, praktek ini telah berkurang secara signifikan karena anggota ingin menonjol sesedikit mungkin dari kerumunan dengan sanksi keuangan atau pengusiran dari klan. Tato Yakuza yang menakutkan. Menandai seluruh tubuh dengan frasa atau kata mungkin tidak selalu disukai oleh orang dimanapun di dunia ini. Apa itu yang dinamakan fashion dan cara berekspresi pada saat ini? Dulunya, hal tersebut adalah cara untuk menghukum dan menandai penjahat. Maka mengapa orang tua sering mengaitkannya dengan gangster? Sedikit demi sedikit, stereotip ini telah berkurang berkat tumbuhnya budaya inklusi dan arus ideologis yang berbeda. Tapi tidak demikian dengan Jepang. Sebagai indikasi dari masing-masing klan, Yakuza mulai mengadopsi tato di area tubuh yang luas. Sebagai praktek yang melambangkan komitmen terhadap organisasi yang menutupi hampir seluruh tubuh mereka. Untuk membuat tato besar berwarna-warni, mereka menggunakan teknik manual yang disebut irezumi. Cara pigmen kulit ini menggunakan rentang warna terbatas dan jarum tradisional yang terbuat dari bambu.
biasanya sangat lambat dan butuh beberapa hari untuk menyelesaikan satu bagian tubuh. Karena keahlian teknik dan sifatnya yang relatif primitif, hal itu menjadi hampir eksklusif bagi para gangster. Ini menunjukkan status di antara anggota klan mereka, karena tingginya biaya yang diperlukan dan pastinya menyakitkan. Mereka juga menggunakan sebagai pesan, seperti menonjolkan naga, ikan koi, dan bunga yang memiliki arti tertentu. Di Jepang, tato sangat tidak disukai, sehingga anggota organisasi ini biasanya mencoba untuk menutupinya di tempat umum. Mereka dapat dikeluarkan dari tempat usahanya hanya karena memiliki tato tersebut. Yukaku Fukushima, artis Jepang yang mengubah ratusan kehidupan Yakuza. Sulit untuk melarikan diri dari masa lalu mereka. Biasanya latar belakang kehidupan mereka selalu menghantui mereka tanpa lelah, mengingatkan mereka dan semua orang yang melintasi jalan mereka tentang kesalahan yang telah dibuat. Mungkin mudah bagi mereka untuk menyamarkannya, tetapi bagi mantan Yakuza, ini menjadi siksaan yang nyata. Ritual Yubitsume, mereka ditandai seumur hidup sebagai anggota kejahatan terorganisir di masa lalu atau sekarang, mencegah orang-orang yang berusaha mengubah hidup mereka, mencari pekerjaan, pasangan, atau pergi ke tempat di mana mereka tidak bisa diterima untuk kehidupan lama mereka. Yukaku Fukushima, seorang seniman yang mulai membuat prostesis silikon untuk pasien dengan penyakit lain atau anggota tubuh yang khas. Melihat beberapa dekade yang lalu, permintaan untuk jari, khususnya kelingking, mulai meningkat. Termotivasi untuk membantu mereka membangun awal yang baru, Fukushima mulai menempatkan pesanan ini dengan satu-satunya syarat, bahwa mereka bukan lagi bagian dari Yakuza. Penampilan bagian tangan yang lainnya, sehingga hampir tidak mungkin bagi kebanyakan orang untuk menyadari penipuan tersebut. Ada banyak kelompok perusahaan, sekte, dan agama terorganisir yang tak terhitung jumlahnya dengan visi, misi, dan nilai-nilai mereka sendiri. Beberapa adalah representasi hidup dari serigala berbulu domba. Mungkin Yakuza tidak seburuk yang mereka bayangkan. Jadi jangan lupa subscribe untuk wawasannya lebih lagi. Tetap di tahu nggak sih? Makin tahu, makin nambah ilmu.